khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian sore hari ini setiap hari Ahad ya. Dan insyaallah kita akan membicarakan materi yang dulu pernah kita bicarakan, yaitu seputar masalah rumah tangga ya. Masalah hubungan suami istri ini tidak bosan-bosannya untuk selalu dibahas, dan kita menggunakan rujukan kitab ya. Dalam hal ini kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Tanara ya, Uqud Al-Lujain. Ini merupakan rujukan kitab yang biasa dipakai di pondok-pondok pesantren, khususnya bagi para ibu-ibu. Walaupun sebetulnya kitab ini juga berlaku untuk bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak. Tapi secara umum memang lebih membicarakan kepada ibu-ibu ya, untuk diperuntukkan bagi ibu-ibu. Nah, ini tentu saja kenapa lebih menitik beratkan kepada kaum perempuan ya, di dalam kajian kitab ini Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani lebih menekankan kepada perempuan berdasarkan hadis-hadis Nabi, kemudian juga berdasarkan asar daripada para sahabat. Jadi kalau ucapan Nabi namanya hadis, kalau ucapan sahabat itu namanya asar, kemudian kalau ucapan para ulama itu adalah qaul ulama ya. Jadi ada di sini dalam kitab ini memang ada ucapan Nabi, sabda Rasulullah, ada ucapan para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan yang lain-lainnya, dan ada ucapan para ulama-ulama salafus salih ya, yang terdahulu. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita mulai kalimah pembicaraan pada kesempatan sore hari ini diawali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, parantos ngandika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, di mana salat seorang perempuan 5 waktu dalam salatnya itu ail maktubatil khamsah, artinya melaksanakan salat 5 waktu yang diwajibkan, yang difardukan. Jadi di mana seorang perempuan melaksanakan, dalam hal ini perempuan ini adalah yang dimaksudkan adalah perempuan yang sudah punya suami ya, punya suami di sini, karena nanti ada kaitannya hubungannya dengan suami. Seorang perempuan yang melaksanakan salat 5 waktu, wasomat syahroha, kemudian dia juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan dia melaksanakan salat 5 waktu, juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini berarti puasa wajib ya, ay Ramadan ghairi ayyamil haid wan nifas, selain waktu dia haid dan nifas. Karena kalau waktu haid dan nifas tidak boleh melaksanakan puasa, melakukan saum ya, baik puasa wajib maupun sunnah tidak boleh ya. Itu. Kemudian si perempuan tadi, seorang istri tadi, wa hafizat farjaha, dia juga memelihara kehormatannya. Pertama salat 5 waktu, kemudian kedua puasa Ramadan, yang ketiga dia menjaga kehormatan dirinya. Ai min wati ghairi haliliha ya. Menjaga kehormatan artinya jima dengan selain suaminya. Nah, ini dijaga kehormatannya. Kemudian yang keempatnya wa ta'at zaujaha,
kemudian dia taat kepada suaminya. Yang keempat, taat kepada suaminya, ai fi ghairi maksiatin, tentu saja taat yang bukan dalam hal maksiat. Kalau disuruh maksiat, disuruh melanggar perintah Allah, jangan taat walaupun itu perintah suami. Jadi taat di sini maksudnya taat di dalam menjalankan perintah Allah atau yang bukan bersifat maksiat. Boleh nurut pada suami. Tapi kalau suaminya memerintahkan untuk berbuat mungkar, berbuat maksiat, tidak boleh, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ada berapa tadi? Ada 4 Bu ya. Salat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian dia taat pada suaminya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qila laha udkhulil jannah. Maka dikatakan kepada istri tersebut, perempuan itu, masuklah kamu ke dalam surga. Masya Allah. Min ayil abwabil jannati syi'ti. Dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah. Mudah banget nih bagi perempuan masuk surga ya. Mudah banget bagi perempuan untuk masuk surga itu. Ya. Dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Karena pintu surga ini banyak, Bu. Termasuk tingkatannya juga banyak. Tingkatannya banyak. Surga yang terendah itu ya, diberikan kepada orang yang surga terendah itu luasnya 2 kali luas langit dan bumi. Istananya 2. Itu surga yang paling rendah. Dikasih istana 2. Ya, apalagi yang lain-lainnya ya, Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Nah, wadzalika lil ikrami laha. Ini dimaksudkan apa? Ini dalam rangka memuliakan perempuan. Ya. Jadi aturan-aturan atau batasan-batasan yang diperuntukkan bagi perempuan atau bagi ibu-ibu ini, bagi seorang istri ini adalah untuk memuliakan perempuan itu sendiri. Jadi Islam mengatur ya melalui sabda Rasulullah termasuk dalam Al-Quran, kemudian diaplikasikan oleh para alim ulama di dalam fikih itu dalam rangka menjaga harkat, martabat dan kehormatan seorang perempuan. Intinya seperti itu ya. Kalau dalam Islam beda, kalau faham barat lain, dia menginginkan kebebasan dalam bersikap, bertindak, berbuat semau-maunya. Islam mengatur untuk menjaga kehormatan perempuan. Nah, kemudian di sini ada sebuah riwayat Imam Ahmad di sini. Waja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang perempuan, seorang istri kepada Kanjeng Nabi. Jadi di zaman dulu itu, di zaman Nabi itu udah biasa dijadiin curhat, Bu. Ternyata yang paling banyak curhat ke Nabi itu memang perempuan. Jadi Nabi aja dicurhatinnya sama perempuan banyak. Ya. Dan sudah biasa Nabi itu didatangi umat untuk bertanya, Nah, salah satunya ini, ada seorang perempuan datang, faqalat, berkata perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa. Saya ini adalah utusan dari golongan perempuan. Jadi rupanya sebelum yang bersangkutan ini datang kepada Rasulullah, sudah terjadi dulu obrolan sesama perempuan sama ibu-ibu. Biasa akan ngobrol, saling curhat sama ibu-ibu. Jadi zaman Rasul juga ternyata udah biasa tuh yang namanya ibu-ibu saling ngobrol, ngerumpi gitu. Udah biasa. Jadi jangan heran kalau sekarang kita menemukan itu. Ngobrolin rupanya. Akhirnya ada kesepakatan, udah tanyakan aja kepada Nabi. Jadi tapi jangan semua datang ke Nabi. Perwakilan. Nah, diutuslah salah seorang ini. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini adalah utusan dari kaum ibu-ibu. Ya, kaum ibu-ibu. Gitu. Ilaika, kepada engkau. La as'aluka an nasibihinna minal jihadi. Nah, jadi bertanya, ibu-ibu ini bertanya kepada Nabi, kami atau saya katanya ingin menanyakan kepada engkau an-nasibihinna minal jihad, tentang bagian perempuan di dalam urusan jihad. Ya. Hadzal jihadu katabahallahu 'alar rijali.
di mana jihad fisabilillah itu diwajibkan bagi laki-laki saja. Nah, ya perempuan juga udah mulai protes nih. Ya, kenapa protes? Karena tahu fadilah pahala jihad itu besar di sisi Allah. Besar pahalanya. Orang-orang yang gugur di jalan Allah ini besar pahalanya, langsung surga. Makanya orang-orang yang syahid di medan perang ini tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu dikafani, dia langsung disolati dengan pakaian perangnya, bahkan dengan darahnya dan sebagainya, tidak usah dimandikan. Setelah disolati langsung dikuburkan. Itu orang-orang yang gugur di medan perang dalam perjuangan, syahid namanya. Nah, itu sudah dijamin surga yang seperti itu. Ya, sudah dijamin surga, luar biasa pahalanya. Nah, perempuan ini rupanya pengen juga. Ini laki-laki kenapa diwajibkan jihad fisabilillah dengan pahala yang luar biasa, sementara kami perempuan enggak, tidak diwajibkan jihad fisabilillah, tidak diwajibkan perang perempuan itu. Ya, nanya kepada Nabi seperti itu, ya. Fa'in yusayyabu, ya. Sementara balasan daripada surga itu, balasan daripada jihad itu adalah surga. Dengan lukanya saja atau terbunuhnya saja, lukanya saja itu mendapatkan pahala yang besar. Luka, apalagi terbunuh, ya. Fil jihadi kanu ahyana inda rabbihim. Kemudian dikatakan bahwa orang yang jihad kemudian gugur di jalan Allah itu dikatakan dia itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan mati, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Ya. Nah, kemudian di sini sampai-sampai orang-orang yang gugur di medan perang ini dinampakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya keindahan balasannya, keindahan surga. Sampai dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk berjuang kembali, untuk berjihad kembali. Tuh, jadi karena dia melihat indahnya balasan jihad fisabilillah ini, dia ingin kembali ke dunia, ingin dihidupkan lagi. Ingin apa? Ingin berperang lagi, ya, berjihad lagi di jalan Allah. Sampai keinginannya seperti itu, ya. Sampai keinginannya seperti itu. Kemudian diriwayatkan juga di sini dari Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di sini tentang keistimewaan orang yang gugur di jalan Allah itu. Qala arwahu syuhada'i fi ajwafit tuyuri khudrin. Jadi orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, yang syahid itu, Bu, itu ruhnya itu dimasukkan di dalam temboloknya manuk atau burung yang berwarna hijau, ya, dimasukkan di tembolok. Tembolok itu di sini di leher itu. Jadi ruhnya di situ. Ruhnya itu dibawa terbang dari surga yang satu ke surga yang lain, ya. Berterbangan di situ. Surga yang berwarna hijau. Jadi mengelilingi surga, kemudian dia berhenti di sungai-sungai surga, sungai madu, sungai susu, dan seterusnya. Luar biasa, tanpa hisab. Kalau ini masuk surganya tanpa hisab, tidak melalui perjalanan-perjalanan yang sulit, ya. Tapi dia langsung tanpa hisab, tidak dihisab lagi, tidak diperhitungkan lagi amalnya. Orang-orang yang mati syahid. Makanya wajar kalau perempuan juga pengen seperti itu, gitu. Makanya dia mengajukan usulan kepada Nabi, kenapa kami tidak diwajibkan berjihad? Seperti itu, karena tahu pahalanya besar, ganjarannya besar di sisi Allah. Kemudian dia melanjutkan perempuan tadi, wa nahnu ma'asyiran nisa'i naqumu 'alaihim. Sedangkan kami, wahai Rasul, para perempuan ini, para istri ini, itu sudah ditentukan sebagai golongan perempuan ini, yaitu, ya, hanya
menjalankan kewajiban kami atas suami kami. Hanya diperintahkan untuk menjalankan kewajiban melayani suami. Kenapa tidak boleh berperang? Kewajiban apa? Bil khidmati wa nu'inuhum ala ma hum alaihim, dengan berkhidmat kepada suami, ngaulaan salaki gitu. Ini diwajibkan benar. Kenapa diwajibkannya cuman itu? Jadi dianggap kecil nih oleh ibu-ibu pada waktu itu, dianggap kecil. Lebih hebat kayaknya perang gitu, karena pahalanya langsung surga gitu. Sehingga dia juga ingin berperang ya. Famalana min dzalika, maka tidak ada bagi kami semua ganjaran jihad, katanya gitu. Jadi kalau kami tidak diwajibkan berperang, berarti kami tidak mendapatkan pahala jihad. Masa cuma ngurusin salaki baik gitu, hayang perang juga ya. Itu tidak mendapatkan pahala gugur di medan perang. Apa jawaban Nabi? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak jawab akhirnya. Ablighi minal qaitin nisaa anna ta'ata zawji wa'tirafan bihaqqihi. Itu kata Nabi. Jadi cek Nabi, ablighi, hendaklah kamu itu menetapkan min laqaitin nisa, hendaklah engkau sampaikan, ablighi, sampaikanlah oleh kamu man laqaitin nisa kepada golongan atau kelompok orang-orang di luar sana, kepada perempuan-perempuan. Karena ini perwakilan, jadi oleh Nabi disuruh disampaikan kepada perempuan tadi, sampaikanlah kepada kelompokmu, para perempuan, anna ta'ata zawuz, bahwasanya taat kepada suami itu wa'tirafan ya, dan juga mengaku bihaqqihi, kepada haknya suami itu, ayu qararan bihi, artinya mengakui ada hak-hak suami dari istrinya, taat dan mengakui hak suami, ya'dilu dzalika, itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Itu kata Nabi itu. Ya, ayyu masilul jihada wa yaquma qamahu. Jadi itu sebanding dengan jihad fisabilillah, dan juga pahalanya sebanding dengan jihad. Jadi nggak usah khawatir, ibu-ibu itu jihadnya memang di rumah, ngurus rumah tangga. Yang di luar itu adalah laki-laki jihadnya. Makanya jihad laki-laki itu di luar. Di antaranya perang sabilillah aja, berperang saja itu hanya kewajiban laki-laki. Ibu-ibu tidak diwajibkan. Jaga anak-anak, paling juga siapkan logistik makanan untuk suaminya yang mau berperang. Kalau itu zaman perang ya. Kalau di zaman damai begini ya, jihad bagi suami adalah mencari nafkah. Ya, mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Itu jihadnya itu sekarang di zaman damai ya. Nah, ibu-ibu persiapkan saja bekal-bekal untuk suaminya yang masih bekerja, kecuali suami geus pensiun. Oh, geus teu digawe deui geus pensiun mah ngalumbu ka di imah. Ya, gitu, sudah bebas tugas. Sudah bebas tugas yang sudah pensiun ya, ngeunaheun. Gitu. Nah, itu. Jadi kata Nabi seperti itu, betapa ininya ya, bijaksananya gitu Nabi menyampaikan ini, tentu saja sesuai dengan perintah Allah. Kepada ibu-ibu itu tidak direpotkan, kepada perempuan itu dijaga kehormatan dan kemuliaannya, jangan sampai tercecer gitu ya, terhina. Karena sebelum Nabi diutus zaman jahiliyah, perempuan ini betul-betul dihinakan. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah itu tidak mau punya anak perempuan. Setiap punya anak perempuan dibunuh, punya anak perempuan dibunuh. Yang dipelihara cuma laki-laki. Akhirnya turunlah Islam, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan keyakinan itu. Akhirnya selamatlah para perempuan. Ya, jadi dimuliakan oleh Islam itu. Makanya diatur sedemikian rupa. Ada batasan-batasan. Jadi cek orang tidak usah menginginkan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya, tidak usah. Nah,
Cukup ikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, maka itulah bagian kita masing-masing. Karena laki-laki punya tugas sendiri, perempuan punya tugas sendiri. Jalankan tugas masing-masing, insya Allah dalam rangka mencapai keridhaan Allah, semuanya akan mendapatkan bagian yang sama. Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, pengayom bagi perempuan. Itulah tugas laki-laki. Apa lanjutannya kata Nabi? Wa qalilum minkunna may yaf'aluhu. Hanjaka cuman sedikit di antara kamu wahai perempuan yang mau melakukan itu. Ai ta'ata zauz. Apa sedikit dari perempuan yang mau melakukan itu? Yaitu taat kepada suami, wal i'tirafi bihaqqihi, mengakui haknya suami. Kata Nabi, sudah disampaikan zaman Nabi oleh Nabi, wa qalilun, cuman sedikit. Waduh, kelihatannya enteng ya, tapi Nabi sudah tahu, diwahyukan oleh Allah, ini pasti sedikit nih perempuan yang melakukan ini, yang mau melakukan ini, walaupun cuma taat kepada suami, walaupun hanya menghargai suami, menghargai hak-haknya suami. Ini sedikit kata Nabi. Kelihatannya enteng karena memang dalam kenyataannya berat, faktanya berat gitu. Apalagi di zaman sekarang, di akhir zaman ya, dengan segala tuntutan dan sebagainya, sedikit banget perempuan yang betul-betul taat pada suami. Kalau zaman dulu ketika saya kecil masih melihat Bu, melihat para istri itu ya, terutama nenek kita gitu kan, nenek lah gitu, sampai yang paling dekat adalah ibu gitu ya. Itu memang beda itu sikapnya kepada abah itu, kepada suami itu. Tidak berani menentang kumaha popolotot bari masehaan gitu. Tuh adiun. Tapi kalau lihat situasi sekarang, Masya Allah, wah pokoknya mah brang breng brong pokoknya. Aduh gitu. Jadi rupanya ini yang disampaikan Nabi benar, sedikit. Karena apa? Karena pahalanya juga sebanding dengan jihad fisabilillah Bu. Surga tadi dikatakan. Surga dikatakan. Tepira, ini bahasa sederhananya ya. Dalam melaksanakannya tidak gampang. Suruh sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suami, opat. Begitu meninggal dalam keridhaan suaminya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Tetitah neangan duit, tetitah dagang baso, somai, ente. Tidak disuruh. Karena itu mah kewajiban suami. Itu. Tapi kemudian bukan berarti tidak boleh. Boleh, cuman tidak diwajibkan gitu. Karena tidak diwajibkan berarti kan boleh saja. Artinya tidak dilakukan juga tidak berdosa. Tidak apa-apa. Seorang istri tidak mencari duit, nggak apa-apa, tidak diwajibkan. Justru yang diwajibkan suami. Nah itu, ya itu. Tapi ternyata sedikit karena memang tidak mudah atau untuk bisa mau ini ke suami teh ya, apalagi di zaman sekarang. Karena itu berlawanan dengan hawa nafsu, berlawanan jeung ego. Komo lamun si istrina lebih pinter tibatan salakina, wah udah. Alah papahnya naon, ngaji getara si papa. Coba, karena yang rajin ngaji adalah ibu-ibu. Aina salakina boro-boro ngaji gitu. Belum lagi baca Qur'ana balelol keneh ari ibu-ibu nama geus fasehat. Wah geus parah itu mah. Belajar ngaji atuh pah cenah gitu. Tuh ka ditu. Waduh. Kan sebetulnya ngomong gitu aja nggak boleh itu. Cunihin, cologok, harus sopan gitu pada suami itu. Popolotot apalagi. Nah ini nanti akan kita bicarakan. Tetapi ini jangan diterima kita dengan sikap yang ini. Ini adalah sabda Rasul dan kemudian juga ucapan para ulama ya. Ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua ya. Ada hikmahnya. Yang luar biasa, yang sesungguhnya adalah untuk mengangkat derajat perempuan itu di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa ini sampai seperti itu gitu.
Nanti karena kita akan membicarakan tentang bagaimana seakan-akan perempuan kan udah gegeyak gitu kan. Kudu kasalaki teh kudu kieu kudu kitu gitu. Karena apa ya? Nah, laki naman teh. Sebetulnya ini harus difahami bahwa pesan ini juga berlaku untuk para laki-laki. Sebetulnya. Kenapa lebih ditekankan kepada perempuan? Ya, supaya karena ini kewajiban perempuan ini hanya untuk di rumah. Sementara laki-laki ini kewajibannya luas. Tanggung jawabnya luas ya. Gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi suratin Nisa, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Jadi bagi laki-laki itu ada bagiannya ya. Ada bagian daripada ganjarannya, dan bagi perempuan juga ada bagiannya, kata Allah. Jadi sudah dibagi oleh Allah. Sudah ada bagiannya masing-masing ya. Tidak usah khawatir. Kalaupun mengenai hak dan kewajiban itu hanya di dunia saja, tapi untuk bagian di akhirat itu oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa dengan adil gitu, dengan adil. Ini diatur hanya untuk kehidupan di dunia, supaya apa? Supaya tertib, supaya teratur ya, supaya teratur. Karena berkaitan juga dengan tanggung jawab seorang laki-laki itu berat. Berat Bu, tanggung jawab laki-laki itu dibandingkan dengan perempuan ya. Tadi dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi si laki-laki ini menanggung seluruhnya tanggung jawab kepada anak dan istri. Itu seorang suami. Hade gorengna istri dan anaknya itu dibebankan kepada seorang bapak dan suami. Dia seorang bapak, dia juga seorang suami. Jadi apabila istrinya melanggar atau melakukan kemaksiatan, suaminya dosa, kena Bu, didakwa nanti di akhirat. Itu beratnya. Makanya kenapa perempuan teh cing wayahna kudu karunya kasalaki, kudu nurut kasalaki. Sebab kalau perempuan tidak nurut kepada suami, melakukan kemaksiatan di luar rumah, itu suaminya kena Bu, kena dosana. Nu ngalakukeun istrina, nu kena dosa suaminya juga. Tuh beratnya di situ. Ya. Beratnya di situ. Makanya tidak bisa seorang laki-laki mah ngeunah-ngeunahan ibadah sorangan sementara tengurus anak pamajikan. Itu di akhirat berat. Mau masuk surga bisa nggak jadi Bu, digusur tuh ku istri jeung anak-anakna, digagandulan sarungna ya. Ini berat nih. Jadi walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, itu jangan main-main. Harus diperhatikan anak istrinya. Kalau anak istrinya misalkan tidak pakai jilbab saja, tidak pakai kerudung, berat hisabnya. Berat. Tidak pakai kerudung misalkan anak istrinya, udah berat itu. Walaupun dia rajin ibadah, rajin zikir, rajin sholat, bahkan sudah hajinya 7 kali misalkan, tapi pemajikannya diantap ya, abur-aburan. Itu jangan merasa aman. Berat Bu. Beda dengan perempuan. Perempuannya solehah, solehah pokoknya mah nurut, rajin ngaji, gereja pengajian, rajin sholat sunnah, puasa sunnah. Suaminya buraong, jojong Bu, teka bawa-bawa ibu mah enggak kena dosa ibu mah. Jadi lamun kata di akhirat atau ibu maka surga, salaki nama nyebur ke neraka, tidak terbawa-bawa. Ibu mangeunaheun, dadah papa. Si mama mani tega cenah, ih bapak ngecempung rek nyebur ke neraka. Ikut. Hampura apa? Teu tiasa. Karena eta mah tanggung jawab papa baheula. Tah, untungnya di situ Bu. Di situ untungnya perempuan. Makanya seorang suami itu beratnya di situ. Wayahna. Jadi kenapa artinya sangat ditekankan akhlak ini kepada perempuan, karunya kepada suami, sekaligus untuk menjaga kehormatan istri. Makanya dididik perempuan teh seperti itu. Karunya suami teh geus neangan duit, capek ti isu kadungdung nepi ka puting. Ya, bukan sore lagi sekarang menepi ka puting.
Karena saya punya tetangga yang tidak pernah ketemu. Berangkat isuk balik beting, berangkat isuk balik beting. Ya aing bae nu teu digawe geus di imah teu pangi-pangi yang jelema ieu nu digawe. Kalau saya kan gampang ditemui sekarang mah ya, jam berapa aja bisa ketemu. Ternyata gitu, berangkat pagi sampai meh batur berangkat, mana geus berangkat ti heula. Batur geus sarep mana karek datang gawe. Bener Masya Allah. Aina bayangkeun lamun pamajikanana joledar, pamajikanana cedera, maksiat, aduh karunya bener eta mah nya. Geus capek di dunia, di akhirat ripuh deui, ya Allah karunya anu kitu tabu ya. Makanya sing karunya kepada suami teh seperti gitu ya, karunya iya karunya hayang neke gitu Bu. Iya di dunia keneh diajak ke surganya Bu. Ulang mah terlambat. Kalau sudah nanti di alam barzah terlambat. Karena sudah urusan masing-masing di sana. Saling dakwah, saling perhitungan. Mumpung di dunia kene saling ajak. Ya. Suami ngajak kepada istri, istri ngajak kepada suami, saling ajak kepada kebaikan dan saling mendukung dalam hal kebaikan. Nah, contohnya gini. Nah, supaya karena misalkan si suaminya tidak bisa ngedidik istri, dorong istrinya supaya ngaji, ikut ke majelis taklim. Didukung ke suamina. Sebab ketika istri-istrinya dengan wasilah ikut majelis taklim jadi istri yang solehah, atau sila laki untung tengah didik deui jadi solehah gitu. Selamat kan? Selamat jadinya tuh Bu. Daripada ayeuna geus digawe ripuh pamajikanna tara ngaji akhirna kelakuan amburadul. Nu dihitung teh duit jeung duit we nu ditanyakeunana. Ya, tungtungna di dunia ripuh, di akhirat oge sama payah, rugi. Dukung, makanya dorong oleh suami, ya. Nah itu jadi meringankan beban suami bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Begitu caranya, ya. Saling mendukung, saling mensupport, membantu. Ta'awanu billi wat taqwa wala ta'awanu ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam hal masalah keburukan dan kemungkaran. Itu perintah dari Allah. Saling bantu seperti itu. Jadi sebetulnya ajaran ini sangat indah ya kalau kita sikapi. Jadi jangan dianggap, terutama bagi orang yang ingin bebas, jangan dianggap ini mengekang perempuan. Tidak. Bukan berarti harus di rumah saja, enggak. Ada aturannya juga. Boleh. Nanti kedepannya kita akan bicarakan lagi. Di antaranya yang paling penting adalah silahkan melakukan apapun, tapi yang paling penting adalah izin suami. Kata paling penting apa? Mau keluar rumah izin ke laki. Izin dulu. Ya. Karena tadi Bu, kalau ibu keluar rumah kemudian melakukan maksiat, suaminya dosa, walaupun suaminya tidak tahu. Ya, walaupun suaminya nggak tahu, tetap kena dosa. Tuh, ngerinya di dinya. Makanya perlu tahu si laki teh, ibu pergi kemana, perlu tahu. Sehingga kalau ada apa-apa, dia segera membereskan. Karena kalau tidak beres, tanggung jawab dunia akhirat dina salakina. Tanggung jawab dunia akhirat, bukan hanya di dunia, jangan enak-enakan. Ya, jangan enak-enakan. Termasuk anak-anaknya. Nah, dalam hal ini anak perempuan juga itu tanggung jawabnya lebih berat bagi bapaknya. Jadi seorang bapak itu mendidik anak perempuan itu lebih berat daripada laki-laki. Tanggung jawabnya sama. Istri dan anak perempuan terutama. Berat Bu. Karena kalau anak perempuan mah tanggung jawabnya tetap berada di bapaknya sampai kemudian dia menikah. Baru lepas tuh kepada suaminya. Tapi kalau si anak itu kemudian bercerai dengan suaminya, jadi rangda, maka balik deh tanggung jawab ke bapakna. Tah berat. Baik secara nafkah maupun lahir dan batinnya. Kalau si anak itu menjadi janda, walaupun jandana misalkan umur 30 tahun umpama. Atau 40 tahun. Tetap kewajibannya balik deh ke bapakna untuk yang perempuan. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki jadi duda, tanggung jawab dirinya. Tuh.
tidak kembali ke bapak. Berat laki-laki teh. Jadi laki-laki teh menanggung istri. Pertama menanggung ibu. Itu ibu juga tetap tanggung jawab anak laki-laki. Untuk putus walaupun si laki-laki itu sudah menikah. Tetap tanggung jawab tuh laki-laki teh kepada ibunya. Makanya wayahnya lamun misalkan suami ibu sok mere duit ka indungna ulah dicarek. Karena tidak putus bu, walaupun dia sudah punya istri, tanggung jawab kepada ibunya. Lain ke bapakna ta, untuk anak laki-laki mah. Ya, kepada ibunya. Karena apa? Ibunya tidak diwajibkan cari nafkah. Jadi kalau ibunya misalkan pengen cumponan kasih. Perlu duit kasih. Jangan diengke-engke. Yang kedua istrinya tanggung jawab, laki-laki istrinya. Yang ketiga anak perempuannya. 3 perempuan yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki: ibu, istri, dan anak perempuan. Jadi berat bu tanggung jawab laki-laki teh, ya, gitu. Tetapi sebaliknya karena 3 perempuan ini yang menjadi tanggung jawab penuh seorang laki-laki, dan 3 perempuan inilah yang doanya diijabah oleh Allah untuk mendoakan si laki-laki tadi. Jadi seorang bapak itu doanya paling diijabah apabila didoakan oleh anak perempuannya. Seorang suami itu akan diijabah dari doa istrinya. Dan seorang anak laki-laki itu lebih cepat diijabah didoakan oleh ibunya. Tuh, Bu. Ya, hebat. Makanya hebat seorang ibu itu doa bagi anak laki-laki itu cepat. Seorang istri doa bagi suaminya cepat diijabah. Anak perempuan lebih cepat mendoakan bapaknya. Makanya laki-laki ini harus ngerti, kudu lebih sayang kepada anak perempuannya. Karena ketika anak perempuannya mendoakan bapaknya, lebih cepat diijabahnya dibandingkan anak lalakinya. Tuh, istimewa makanya yang punya anak perempuan. Yang tidak punya anak perempuan udah khawatir. Engke punya mantu, Bu. Mantunya sama aja statusnya. Nah, kalau mantunya mantu solehah, maka dia mendoakan mertuanya sama. Tuh, sama, Bu. Jadi jangan, aduh saya mau nggak punya anak perempuan nih. Makanya berarti seorang bapak mertua kudu sayang ke menantu perempuan. Karena seperti anak sendiri, ketika menantu perempuan mendoakan bapak mertuanya, ijabah cepat. Tuh. Ini jadi mulia bener nih perempuan itu, Bu. Sampai seperti itu. Dalam tanggung jawab seorang laki-laki, makanya diatur gitu, seperti gitu ya. Karena bila perempuan-perempuan tadi, ibunya, istrinya, anaknya melakukan kemaksiatan, berat beban laki-laki, terutama anak perempuan. Berat beban laki-laki. Nah, seperti itu, Bu, ya. Gitu. Ini supaya difahami oleh kita bagaimana sebaiknya kita memperlakukan keluarga kita, ya. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, Bu. Jam berapa sekarang, Teh? Jam 5. Baru jam 5 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum dilanjutkan, iya, mangga, Bu. Mau pakai speaker nggak? Mau pakai ini nggak? Pakai ini? Pakai ini nggak? Nggak usah. Gimana diulangi? Apabila seorang istri sama suaminya, ya. Apakah seorang istri harus tetap taat atau bagaimana? Iya. Iya. Kan biasanya sakit hati kalau betul. Betul. Ya. Jawab dulu ya, satu-satu ya. Jadi urusan taat kepada suami ini, jangankan baru di madu, Bu. Suaminya zalim pun tetap harus taat. Itu zalim. Seperti dicontohkan oleh Aisyah. Asyah, bukan Aisyah. Asyah ini siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa manusia yang paling kejam, yang paling durhaka selain Fir'aun? Gak ada. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Istrinya solehah, Asyah itu, dia tetap taat dalam urusan
kebaikan. Tapi dia tidak taat kalau dalam urusan mungkar, ya, urusan maksiat, tetap dia berlaku taat. Misalkan suruh bikin kopi, dia bikin kopi, masak biasa, gitu. Ya urusan hati lain lagi. Artinya urusan hati itu urusan lain. Tetapi dalam sikap dan perilaku tetap, ya, tetap. Nah, urusan hati itu urusan lain, Bu. Itu tidak bisa dipaksakan. Sama saja urusan hati mah dengan senang dan susah. Itu tidak bisa dipaksa. Cinta dan benci tidak bisa dipaksa. Tetapi taat di sini berkaitan dengan sikap dan perilaku. Bagaimana sepatutnya? Kewajiban istri misalkan melayani suami dalam hal apa? Dohir dan batin. Layani saja. Gitu. Sanajan hoream misalkan. Suamina hayang karena keur ngambek hoream, layani saja. Ya. Suaminya dosa Pak Ustadz kan menyakiti seorang istri. Nah, dalam hal apa dosanya? Misalkan masalah tadi apa? Di madu. Ya, nikah lagi. Nah, nikah lagi ini melanggar syariat nggak? Urusannya gitu. Jadi kalau yang dimaksud dosa ini apabila melanggar syariat, melanggar perintah Allah. Ya. Boleh enggak seorang suami menikah lagi dalam Islam? Boleh. Nah, boleh. Tetapi ada aturan mainnya. Ada aturannya sebetulnya. Mengenai izin tidak harus, Bu. Nggak harus. Sebetulnya, kecuali kalau mau nikah di KUA harus ada izin. Tapi secara syariat tidak harus izin. Tidak harus. Ya. Enggak. Ya, tidak. Iya. Tapi dia tidak akan diterima oleh KUA. Tidak akan diterima oleh KUA. Sebab gini, kalau itu melanggar syariat, maka apa yang sudah terjadi di masyarakat dosa semua. Hanya sebetulnya tidak sembarangan untuk melakukan itu. Walaupun diperintahkan di situ, misalkan ada di dalam Al-Quran, ya, gitu, untuk menikah lebih daripada satu. Tapi ada batasannya, ada batasannya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasurasa warubah. Nikahilah oleh kamu perempuan yang kamu sukai masna 2, wasulasa 3, warubah 4. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ayatnya lanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi apabila kamu tidak mampu berbuat adil, satu saja. Tuh, Quran juga menuntun seperti itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Bila kamu dirasa tidak bisa berbuat adil, satu saja katanya. Nah. Iya. Makanya Quran sudah menuntun. Kenapa dibolehkan? Karena ini dalam keadaan, artinya Quran itu memberikan pintu-pintu darurat, ya. Pintu-pintu darurat. Itulah sempurnanya ajaran Islam. Kalau di agama lain tidak boleh dibatasi. Ya. Tapi dalam Islam, karena Allah yang Maha Agung yang menurunkan wahyu, mengerti keadaan. Jadi tetap ada pintu darurat yang bisa dilakukan yang tidak menimbulkan kemungkaran, tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan dosa. Nah, terutama ya tentu saja apabila terjadi di suatu kawasan, di suatu tempat atau suatu saat, karena laki-laki ini sering keluar rumah bertempur, banyak yang meninggal sehingga loba rangda di situ. Kan di situ. Akhirnya ketika ditanyakan tentang hukum Islam ada dasarnya. Tidak diperintahkan, tidak diwajibkan, boleh. Karena boleh kan boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi tidak boleh sembarangan. Harus hati-hati. Tadi batasannya adalah adil. Bukan adil dalam perasaan, nggak bisa adil dalam perasaan. Ya.
Tidak bisa. Adil dalam perasaan mah tetap aja perasaan mah ya ada mendengkalnya. Adil dalam urusan, dalam fikih ada urusan lahiriahnya. Di antaranya adil masalah nafkah, adil masalah gilir dan sebagainya. Tapi kalau masalah perasaan nggak bisa dibuat adil. Masalah seneng ya itu nggak bisa diadil-adilkan. Ya, kalau hal seperti itu. Ya. Tadi jadi urusan itu jangankan baru di madu, suaminya borokokok saja, suaminya bedegul saja tetap kudu taat kepada suami. Taat tidak selalu harus identik dengan perasaan. Tadi itu kalau kewajibannya apa? Misalkan kewajiban yang ngurus rumah, ya urus rumah sebaik-baiknya. Sasapu, ngepel atau apa, nyusuhkan bajunya, bikinkan kopi, bikinin makanan, masakan. Ya. Biasa seperti biasa. Senajan hati masih berdengkal gitu. Nah, itu berarti sudah menunaikan kewajiban. Urusan hati mah itu sudah lain lagi. Ya, seperti itu Bu ya. Yang maksud taat itu ya. Jangan sampai melupakan kewajiban. Ada lagi Bu? Kalau misalnya Pak Ustadz, iya. gilirnya nggak sama, misalkan yang nggak gilir, gimana tuh dosa nggak lelakinya Pak Ustadz? Iya. Jadi yang dimaksud adil itu tidak harus sama. Contohnya nafkah nih. Nafkah ya. Seorang laki-laki dengan istri pertamanya punya anak 4 atau 5 umpama. Dengan istri pertama punya anak 5. Nikah lagi. Kebetulan Rangda umpama boga anak hiji. Ya. Nah, ini nafkahnya nggak sama, Bu. Tidak berarti adil itu harus sama. Kadi 1 juta, kadi itu 1 juta, enggak. Karena yang ini mah anaknya 5. Itu mah baru 1. Ya. Nah, tentu saja yang 5 lebih besar dibandingkan yang 1. Gitu adil teh. Jadi si perempuan yang muda nggak bisa nuntut misalkan lebih. Kok saya mah cuma 1 juta, itu mah misalkan 3 juta. Dan itu mah anaknya 5, ini mah 1 gitu ya. Itu adil teh tidak harus sama rata, sama rasa enggak. Maksud adil itu. Iya. Nah, kemudian ya makanya yang muda yang suka nuntut ya. Makanya laki-laki harus punya ilmunya dulu. Sebelum mau melakukan itu harus punya ilmu dulu. Ilmu mengatasi tadi. Kalau tidak mampu mengatasi maka kemudian tidak bisa berbuat adil, enggak sebelah macam-macam lah. Ya. Karena repot, riweuh. Ya, gitu. Terus masalah gilir tadi. Dilihat juga mana yang lebih berhak untuk lebih lama. Tidak harus di 2 poin, di 2 poin. Enggak. Karena di sini misalkan yang tua mah anaknya 5 sehingga lebih membutuhkan waktu bagi keluarganya atau lebih lama enggak masalah. Di sini 4 hari, di sana cuma 2 hari, dan anaknya cuma hiji gitu kan. Jadi tidak harus 2 hari, enggak seperti gitu. Adil itu tidak harus sama kabeh. Imah kudu sarua, sampai ke kursi kudu sarua. Ya enggak begitu. Ya, itu seperti gitu. Hanya ini tadi itulah makanya harus punya ilmu dulu. Si laki-lakinya terutama sehingga bisa menjelaskan kepada istri-istrinya. Kalau nggak punya ilmu, nggak ulah macam-macam lah, ulus ngalagu, ya, ulah gagayaan, ripuh hukumah ge, dijamin ripuh, ya, gitu. Jelas ya Bu ya, mengenai gilir ya tadi ya, termasuk nafkah tadi. Adil itu tidak harus sama, rata, enggak, tidak seperti itu. Adil itu sesuai dengan posisinya, ya, mangga. Jadi seorang istri itu boleh mengungkapkan pendapatnya enggak sama suami. Ya misalkan, kok kenapa si bapak itu misalkan nikah tanpa sepengetahuan saya, gitu kan? Karena saya itu misalkan kalau diselingkuhi itu merasa sakit hati, bisa enggak? Ya, seorang perempuan boleh, ya. Boleh punya hak untuk menyampaikan pendapat, keinginan, boleh. Nanti sebetulnya nanti kita akan bahas, ini masih panjang, masih materi yang lainnya juga nanti kita akan ketemu, tapi nggak apa-apa kita bicarakan lebih dulu sekarang ini untuk menjawab pertanyaan. Bukan berarti tidak boleh, boleh Bu, boleh ya. Tapi sampaikan dengan cara yang baik tentu saja. Sampaikan dengan cara yang baik kepada suami, ya.
tadi idealnya memang, idealnya nih, tadi bukan berarti tidak boleh ya, tidak artinya harus selalu izin pada istri. Idealnya yang terbaik adalah bilang sama istrinya. Idealnya seperti itu. Idealnya, tapi tidak wajib. Nah, ini supaya kita tahu. Sebab kalau wajib nanti dosa gitu kan. Ini tidak wajib, tapi itu yang terbaik. Bisa tuh gitu, lamun teu bisa geus ulah gitu. Gitu ya. Karena apalagi di zaman sekarang itu pihak Kementerian Agama KUA tidak akan menerbitkan surat nikah apabila tidak ada izin dari yang tua. Tidak mau. KUA juga tidak mau mengawinkan, Bu. Berat sebetulnya kalau mau ke KUA. Berat persyaratannya itu. Untuk menikah lagi itu berat. Harus ada surat izin dari istri, tanda tangan di atas materai bahwa saya mengizinkan, kata istrinya, tanda tangan. Itu nggak bisa. Kalau tidak seperti itu, nanti yang terjadi adalah nikah siri. Tidak melalui KUA, sah nikahnya, walaupun tanpa seizin istrinya. Tapi tidak akan keluar buku nikahnya. Itulah yang disebut nikah siri, nikah susu lumput. Ya. Enggak abal-abal. Kalau abal-abal mah tidak sah namanya. Artinya ya nikah sah tapi tidak diakui oleh negara. Berat ini sebetulnya, Bu. Karena buku nikah ini penting. Penting buku nikah itu. Ini mah segala sesuatu kan ditanya buku nikah ya, persyaratan. Ketika anaknya lahir mau bikin akte kelahiran yang ditanyakan buku nikah. Sekarang nikah siri tidak ada buku nikahnya, si anak tidak akan punya akte kelahiran. Kalau anak tidak punya akte kelahiran, susah dia untuk melanjutkan sekolah dan sebagainya ya. Sekarang mah selalu ditanya akte kelahiran teh. Repot jadi sebetulnya mah berat. Makanya ibu-ibu ulah daek di nikah siri ya. Sanajan dan rangda, ibu rangda misalkan, aduh, oh bisi, anu hayang kene. Hasil dari nikah siri anaknya itu punya hak waris nggak? Secara Islam punya, tetapi ketika terjadi persidangan di pengadilan agama maka dia lemah. Gitu. Ketika terjadi sengketa, Bu, tidak kuat. Karena mana buktinya bahwa si anu teh anak Anda? Mana akte kelahirannya? Kata hakim pengadilan. Mana bukti surat nikahnya? Nggak ada. Terpercaya. Nah, sehingga tidak bisa nanti menggugat warisan. Kalau sudah ke pengadilan, tapi secara Islam dia punya hak waris. Punya hak waris. Jadi secara negara lemah posisinya ya, lemah ya. Kecuali nugas kolot misalkan itu mati memikirkan warisan, memikirkan anak karena semua bawa anak deui, nu penting mah hayang hidup nyaman misalkan, hayang boga batur. Itu lain lagi. Ya, lain lagi nikah sirih juga seperti itu. Tapi kalau yang masih muda yang dimungkinkan punya anak, pikirkan lagi karena anak kita nanti akan kesulitan untuk administrasinya nanti. Ya. Jadi gitu, Bu ya. Kalau nikahnya sah secara Islam, maka hukum Islam yang lain termasuk waris itu berlaku baginya. Ya, yang penting nikahnya sah. Gitu ya. Tapi kalau anak itu hasil selingkuhan, bukan hasil nikah, tidak punya hak waris. Apalagi hasil zina gitu ya, tidak punya. Bahkan dia tidak bernasab kepada bapaknya, tapi dia bernasab kepada ibunya. Tidak boleh. Berat tuh hukumnya, Bu. Apalagi anaknya perempuan, maka si anak perempuan hasil zina ini ketika menikah tidak boleh diwaliin oleh si bapak biologisnya. Tidak sah. Walinya siapa? Wali hakim. Tuh berat, Bu, sebetulnya ya. Yang tidak sah mah tadi. Gitu. Makanya hati-hati dalam hal ini ya. Kalau ada anak hasil seperti gitu, Masya Allah, dia tidak punya hak waris dari bapaknya, bapak biologisnya. Dia juga tidak punya hak perwalian. Tidak punya hak perwalian. Nah itu.
Itu Bu ya. Mangga ya. Ini perumpamaan. Ini yang tadi dikatakan Pak Ustaz ada sebelum nikah dia berzina. Iya. Terus udah hamil dia dinikahin. Betul. Terus akhirnya udah punya anak 1, 2, 3. Kalau urus anaknya itu kan tadinya di luar nikah ya. Itu seperti apa itu Pak Ustaz? Nanti ada ini enggak semacam apa ya kayak karma atau turun temurun gitu tuh. Solusinya seperti apa? Iya, ini memang banyak terjadi Bu seperti ini di zaman sekarang ini, Masya Allah ya, ngeri sebetulnya. Makanya ini harus yang faham agama nih, yang tahu ilmunya harus sampaikan ini, jangan disembunyikan. Kasihan Bu, seperti tadi mengenai mulai dari pernikahan saja, perwalian itu harus betul-betul jujur. Yang mau nikahin ini harus jujur, tidak bisa walaupun si ini laki-laki ini yang menzinahi ini itu menikahi gitu ya, itu bukan anaknya secara Islam, hanya anak biologis tapi bukan anak nasab. Makanya si perempuan tadi bintinya kepada ibu, Fulanah binti Fulanah, bukan binti Fulan kepada bapaknya, bukan sebetulnya. Makanya di akte juga, akte kelahiran juga sebetulnya tidak boleh bin bapak anu, harus binti ibunya. Anaknya 1, 2. Enggak, belum, enggak. Ini anak itu aja Bu. Jadi gitu ya, itu hati-hati. Kemudian mengenai waris juga dia tidak mendapat warisan. Nah kemudian sementara dia nikah lagi, tapi asal catatan nikahnya caranya benar, harus sah. Makanya diawali tadi tidak boleh diwaliin oleh bapak biologisnya. Awali dari situ supaya nikahnya sah. Dia harus menggunakan wali hakim. Cuma memang ini pahit banget kalau sampai si anaknya tahu bahwa dia bukan anak bapaknya atau anak hasil zina. Pahit banget pasti. Kan tidak mungkin disampaikan ya. Pasti disembunyikan kan oleh kedua ibu bapaknya. Tidak akan disampaikan bahwa kamu teh hasil zina. Waduh. Tapi itu sakit. dinikahkan sama bapaknya gitu, terpaksa. Itu tidak sah. Makanya dari situ mulainya. Ini perlu pendekatan yang bijaksana, dikemas sedemikian rupa, di calling pihak KUA-nya, harus sampaikan jujur ke pihak KUA-nya, dibisikin. Jadi si bapak dengan ibunya harus jujur. Ini pentingnya Bu, makanya supaya selamat ke bawahnya. Jadi untuk selamat Bu, diawali dari situ. Ini tolong nih, sampaikan Bu, bila ibu mengetahui ini, sampaikan. Mau diterima mau enggak terserah, sampaikan. Makanya saya selalu sampaikan yang begini. Calling kepada KUA-nya, kepada naibnya, Pak Naib punten, sebetulnya anak ini teh gini. Bukan hasil kamu. Terus gimana nih? Kan harus wali hakim. Ya, calling. Jadi nanti di setting tuh oleh Pak Naib itu. Dan mau ngartieun, iya si anak mau ngartieun. Ada tata caranya untuk menyerahkan sebagai wali hakim. Jadi kayak yang nikahkan jangan bapaknya, si naib, tapi posisinya bukan wakil, tapi wali. Kan kalau yang biasa mah ya, si bapaknya tidak menikahkan, tapi yang menikahkan naib, itu wakil, itu mah mewakilkan. Tapi ini mah statusnya bukan mewakilkan, tapi wali hakim. Si naib itu sebagai wali hakimnya. Makanya dia menikahkan, kan tidak tahu dia makan. Nah seperti gitu harusnya. Yang dibutuhkan adalah kejujuran suami istri ini kepada naib. Jangan malu-malu kalau sudah seperti itu. Bisikin, ulah gorok dan speaker. Hancur semua itu mah. Karena misalkan gini, waktu pernikahan, wah hancur itu bisa terjadi kawinan. Bisikin atau datang kepada KUA. Ngobrol dulu di sana, Pak ceritakan gini. Ya udah, berarti nanti statusnya gini Pak ya. Nanti hakim tahu, naib tahu caranya. Jadi dia ketika naib itu misalkan menikahkan misalkan angkah tuka wazal tuka, dia sebagai wali hakim bukan sebagai wakil. Awali dari situ Bu. Kalau dari situnya sah, maka insya Allah anak keturunannya sah semua dan tidak berdosa. Sudah sampai di situ aja. Dan si anak ini juga tidak berdosa sebetulnya. Anak hasil zina juga tidak berdosa Bu. Nu dosa mah indung bapana. Tidak berdosa Bu. Maka tidak ada anak haram, nggak ada dalam Islam.
Nggak ada istilah anak haram. Tetap dia suci. Ya. Yang penting kelakuannya menjadi solehah di situ, soleh dan solehah, insya Allah selamat. Yang haram jadah itu indung bapana. Makanya supaya jadi jangan haram jadah ke bawahnya, lakukan dengan cara seperti tadi. Hati-hati di situ. Selamat di situ, insya Allah ke bawahnya selamat. Semua. Nah ini ngeri nih yang begini, Bu. Ini pasti sering disebutkan karena aib. Tapi kalau masalah ini kebenaran jangan disembunyikan, terutama kepada hakim tadi. Dan si hakim dia tidak akan menggembor-gembor menceritakan, gak bakalan atau ya gitu. Dia sebagai wali hakim. Nah wali hakim ini siapa saja boleh, naib atau bilakan ustadz tertentu atau kiai misalkan boleh. Jadi yang nikahkan nanti kiai atau ustadz. Tapi dibisikin. Nah statusnya si ustadz atau kiai ini bukan wakil daripada si bapak itu, tapi sebagai wali hakim daripada si anak itu. Itu caranya. Ya. Nah, tapi pilih ustadz dan kiai yang amanah, yang dijamin tidak akan membocorkan rahasia itu. Sebab kalau membocorkan rahasia itu, maka dia berdosa besar. Dosa besar itu jangan main-main. Ya, menceritakan kepada Indonesia anu nggak boleh. Dosa besar itu. Ya, mengumbar aib seseorang. Gitu Bu ya. Nah, supaya selamat seperti gitu. Ya. Nah, ada lagi Bu? Ustadz punten ya. Ya silakan. Yang tadi diceritakan oleh Pak Ustadz itu, gimana kalau sudah terjadi? Nah, eta. Terjadi kan Pak Ustadz. Celakannya. Apunten, makasih sebelumnya. Lanjut sudah ya. Gimana kalau sudah terjadi gitu? Cuman tidak tahu bagaimana solusinya gitu. Nah, ya. Nah ini pasti ada yang begini. Yakin ada. Tidak mungkin nggak ada. Saya pastikan ada. Yang sudah terlanjur. Mungkin karena ketidaktahuan atau karena malu dan sebagainya. Ya. Sudah terjadi. Lalu bagaimana? Ya harus ada. Di antaranya ini harus memperbaharui pernikahannya. Ya. Ini harus tapi ini juga harus bijaksana benar menyampaikan kepada anak ini. Kenapa harus memperbaharui ijab kabulnya? Tidak harus pesta, nggak usah. Nah, gitu. Disiasatinya apa? Dikemasnya apa? Kita adakan acara ulang tahun pernikahan. Gitu. Bejakeun ka budakna. Dek, mamah mah pengen ngarayain ulang tahun Dede. Ulang tahun apa mah? Pernikahan Dede. Gitu. Yuk, tapi biasa kudu ada ijab kabul segala macam supaya inilah gitu. Supaya kayak ini lagi lah kumaha lah gitu kan. Supaya lebih syahdu gitu. Nah, supaya indah terjadi nanti seperti pernikahan lagi. Tapi nggak usah pesta, kita aja ini mah gitu. Nggak usah, hanya kita aja gitu. Yang disaksikan beberapa orang, keluarga, selesai sudah gitu. Nanti ijab kabul lagi. Tapi nanti ijab kabulnya dengan yang ini nih Pak Ustadz gitu. Atau Pak Kiai gitu. Dan dengan Pak Kiai nanti Kiainya di-calling kayaknya. Anu ceritain, oh ya udah nikah ulang gitu supaya sah pernikahannya. Nah perkara waduh bagaimana Pak Ustadz sudah punya anak, sudahlah tobat kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Tapi dengan melakukan langkah tadi, melakukan akdu nikah lagi yang kedua, memperbaharui pernikahan lagi, insya Allah itu akan menjadi penebus dosa yang berikutnya gitu ya. Yang penting kemudian setelah itu melakukan amal soleh semuanya, ibadah yang benar gitu, insya Allah diampuni semuanya, taubat lah. Tapi harus ada langkah untuk mengesahkan terlebih dahulu, jangan dibiarkan supaya anak cucunya nanti selamat. Sabila ini poknya itu apa? Akarnya ini rusak, nanti takut rusak ke sana semua. Makanya perbaiki akarnya, maka supaya keturunannya menjadi baik semua, selamat semua gitu ya. Barang gitu cenah anu bermasalahnya geus nini jeung aki-aki. Geus boga incu. Nikah deui nini jeung aki-aki kunaon? Ijab kabul deui. Supaya anak incuna salamet. Ya, coba nikah. Jadi jangan heran Bu, karena saya juga pernah menikahkan kembali
nenek-nenek dan kakek-kakek. Tapi urusannya ini mah mengenai tolak, mengenai talak. Rupanya dia itu sudah menalak istrinya, lupa merujuk bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun. Akhirnya gering salakina, bingung di situ kan, aduh kunaon. Nah, rupanya pintu tobat sudah terbuka. Akhirnya nanya ke saya, ada apa ya Pak Ustadz? Bisi ada, ditanya oleh saya gini-gini, coba-coba pernah mengucapkan talak enggak? Iya Pak. Terus pernah ngerujuk? Enggak. Nah. Terus gimana Pak Ustadz cenah ieu? Berarti selama ini abdi cenah teu sah jeung istri abdi nya. Istrinya dikumpulin, suami istrinya, yaudah, kumaha Pak Ustadz? Nikah deui. Nu nikahkeun, saya nu nikahkeun. Nggak usah ke KUA, nggak perlu surat nikah. Surat nikahnya kan udah ada. Ini mah secara agama. Karena sudah lewat waktu, maka bukan rujuk, tetapi nikah ulang. Gitu. Tajdidun akdun nikah, memperbarui akad. Saya nikahkan lagi di situ. Disaksikan oleh saya. Saminggu setelah eta suami meninggal. Tapi alhamdulillah selamat. Sebelum meninggal selamat Bu. Gitu. Sebelum meninggal selamat alhamdulillah. Ya mungkin Allah menyelamatkan dia ya, makanya dia disadarkan seperti gitu. Itu betul seperti itu, orang Serang. Sampai saya harus datang ke rumahnya. Jadi tidak dihadiri oleh ininya aja. Anaknya ngeriung di rumahnya. Itu Bu, seperti gitu. Itu yang mengucapkan tolak. Makanya hati-hati ketika mengucapkan tolak, diingat-ingat. Bisi jatuh tolak, belum sempat dirujuk. Kalau belum sempat dirujuk, itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti selama ini hubungan suami istrinya haram itu. Gitu ya. Yang kedua, seorang suami jangan sembarangan mengucapkan tolak. Ketika mengucapkan tolak, mengucapkan cerai, jatuh cerai itu harus segera dirujuk kalau memang ingin kembali. Tidak bisa kembali begitu saja tanpa rujuk. Karena pada seneng poho nggak rujuk. Rujuk itu harus diucapkan. Kalau bilang saya tinggalkan kamu, Ya? sama enggak? Kenapa? Saya tinggalkan kamu, sama enggak? Ya tinggalkan ke mana? Tinggalkan ngabaso. Harus jelas kalau itu. Itu mah nggak jelas. Belum. Kenapa? Bisa aja, Bisa aja. suaminya mengucapkan begitu, kita udah bisa aja gitu. Nah, itu. Berarti termasuk talak apa tidak? Kita bisa aja. Belum. Itu mah baru usulan. Tapi kalau dia mengatakan mulai hari ini kamu saya pisah, gitu. Tapi kalau kita pisah aja yuk, usul itu baru usul. Atau ucapan misalkan, pokoknya harus tegas. Sekarang saya kembalikan kamu kepada orang tuamu, itu jatuh talak. Dianterin atau tidak suruh pulang sendiri, tapi sudah jatuh tolak. Mengembalikan itu bukan berarti mengembalikan ke rumah, tapi mengembalikan tanggung jawab. Itulah maksudnya. Mengembalikan itu bukan mengembalikan ke rumah, mengembalikan tanggung jawabnya. Berarti bercerai. Itu ya. Nah itu jadi kalimat ini. Ini kalau sudah terjadi, harus tahu makanya kalimat-kalimat itu. Kalau sudah tahu, nah ketika pengen balik lagi, diingatkan juga suaminya. Pah, ulah senang-senang wah orangnya pada geus akur deui gitu ya. Hayu ucapkan kata rujuk, harus diomongin rujuk itu. Ya, dengan bahasa Indonesia aja. Mulai hari ini saya kembali rujuk kepada engkau. Terima cek istrinya salaman. Udah, baru. Harus diucapkan. Karena ketika tolak juga kan diucapkan. Maka untuk merujuk harus diucapkan. Itu. Cukup berdua. Enggak usah rujuk. Kenapa? Baru balak talak 1. Kalau sudah talak 3 nggak bisa. Game over. Kalau talak 3 nggak bisa. Kalau misalnya kan laki-lakinya kan nggak paham Ya. terkait dengan itu. Misalnya ada yang saya cerai kamu gitu, terus udah sekali, terus 2 kali saya cerai kamu gitu.
begitu, apakah talak 1 talak 2 gitu? Gimana tuh Pak? Seperti gini, apabila sudah terjadi dirujuk lagi enggak gitu. Misalkan saya ceraikan kamu, nah setelah itu terjadi rujuk lagi enggak? Nah, Misalnya dia tidak tahu si laki-laki bahwa itu merujuk itu apa, tapi dia tetap bersatu gitu dengan istrinya. nah berarti belum terjadi rujuk kan? Udah dia rujuk. Belum terjadi rujuk itu masih talak 1, masih talak 1. Jadi kalaupun misalkan begini, dalam 1 hari misalkan nih, isuk misalkan, hari ini kamu cerai, dohor, pokoknya cerailah, kamu tuh saya ceraikan. Terus Isya, enggak, karena belum terjadi rujuk, belum dihitung. Karena diceraikan dia Gus memang sudah cerai, ngomong cerai juga cerai, gitu kan? Ngapain diulang-ulang? Dan sudah terjadi perceraian. Maksudnya menjadi cerai talak 2, talak 3 itu apabila sudah terjadi rujuk. Sudah hari ini kamu saya ceraikan ya. Nah, udah terjadi tuh. Kemudian setelah 2 hari rujuk. Hari ini saya rujuk. Menang seminggu, hari ini ceraikan doi. 2 ta. Sebulan rujuk. Nah, setelah itu ceraikan lagi 3, baru 3. Jadi, tapi kalau misalkan belum terjadi rujuk, belum dihitung lagi talaknya itu. Ini misalkan sapoe ngucapkan 3 kali gitu. Dan memang teu kudu diucapkan 3 kali, sakali geus jadi irah ngahiji deuna ada begitu cerai kan sudah bukan istrinya lagi. Lalu apa gunanya ucapan cerai yang kedua? Dan bukan istri. Dia mau bilang karena dia belum ngerti gitu. Terkait dengan itu masih nggak bilang rujuk, jadi dia nyampur lagi. Nah, itulah makanya setelah tahu seperti ini, alangkah baiknya segera Rujuk kamu. iya, segera diomongkan. Segera diomongin. Kita paham gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, bisi poho belum ngarujuk, saya teh udah ngerujuk. Bilang aja sama suami, ya. Saya teh udah ngerujuk apa belum, Pak? Udah ngerujuk belum? Gak tahu ya, lupa. Geus rujuk lah, rujuk. Sok rujuk, sok. Ibuna pakai daster. Sok rujuk. Beres ngarujuk, langsung bertindak gitu ya. Itu lebih baik, Bu, untuk menghilangkan keraguan. Daripada ragu-ragu, ya. Datu hese atuh. Ngucapkeun kitu wungkul tidak perlu saksi. Cukup berdua. Kecuali memperbarui akad, harus ada saksi. Ya. Nah, itu, Bu, ya. Ini penting yang seperti ini. Seringkali tidak disadari, dan ini yang seringkali juga menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Boleh jadi rumah tangganya tenang, ribut wae. Anu salah, tadi ada yang belum selesai. Ini yang kasihan nanti anak cucu kita. Ya. Bereskan hal-hal seperti itu. Makanya mulai dari rumah, berhati-hati di situ, ya. Itu. Ente cukup ku hampura, ya. Urusan gitu mah ente cukup hampura, maafkan, enggak cukup dah urusan begitu. Harus ada ijab qabul lagi dengan kata-kata rujuk. Gitu ya. Dan yang terakhir, hati-hati, tidak semua perceraian bisa dirujuk. Contohnya apa? Apabila ibu-ibu yang menggugat suaminya dan dikabulkan oleh pengadilan, maka ibu tidak bisa dirujuk. Kalau menggugat, itu namanya tolak bain. Kalau suaminya yang menceraikan, maka suaminya bisa merujuk kembali. Tapi kalau istrinya yang minta cerai dengan syarat dia mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan mengabulkan, memvonis, maka tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Nikah lagi dengan orang lain baru. Bukan. Kalau mau kembali itu talak 3 lain lagi. Kalau mau kembali bukan dirujuk tapi nikah ulang. Nikah lagi, ijab kabul lagi. Ngariung deui, motong embe deui. Make mahar deui seperti nikah baru. Tuh. Ya. Jadi di sini perempuan juga punya hak, ya, tentang dirinya membuat. Jadi perempuan juga bisa menceraikan laki-laki, tapi melalui pengadilan kalau perempuan. Kalau perempuan yang menceraikan laki-laki tidak bisa dirujuk. Misalkan datang dari, mah saya rujuk, nggak bisa.
Suaminya pengen, mantan suaminya, mantan istrinya juga pengen ngahiji deui karunya ke anak hayu, tapi bukan dirujuk, nikah lagi pakai mahar yang baru. Motong embek deui. Enggak, itu mah kalau talak 3. Itu kalau talak 3, Bu. Kalau talak 3 harus diselang dengan orang lain. Saya kan ada lah orang dia terzolimi oleh suaminya. Iya. Sekolah dia nikah lagi, tahu-tahu udah punya anak. Terus si istri, Siapanya yang nikah lagi siapa? si istri Perempuannya? udah nikah. Hah? Jadi dengan pelakor gitu. Iya. Udah punya anak sama-sama punya anak tuh. Udah gitu si istri tuanya itu karena merasa terjolimi dibohongi, dia cerainya melalui cerai hakim ya. Pengadilan ya. Pengadilan. Nah itu. Tapi si suami itu suaminya nggak merasa dan tidak mau menolak tuh, menolak istrinya. Iya. Seperti itu. Tapi pengadilan mengabulkan. Mengabulkan. Sah. Sudah, sah. Itulah kekuatan pengadilan, Bu. Jadi walaupun si suaminya tidak hadir dan tidak mau menceraikan istrinya, tapi kalau kemudian menggugat ke pengadilan dan kemudian dalam sidang pengadilan memutuskan sah, jatuh talak, sah, Bu. Nanti keluar suratnya kan, surat bukti perceraiannya, tunjukkan kepada mantan suami ini, walaupun kamu tidak mau menceraikan saya, tapi sudah sah dari perceraian melalui pengadilan. Ini namanya tolak bain yang tidak bisa dirujuk tadi, Bu. Boleh. Jadi jangan dikira karena si laki-laki nggak mau menceraikan, si perempuan nggak bisa cerai. Bisa. Itulah adilnya di situ hukum. Tidak, ya, karena terdolimi tadi. Silahkan. Hanya harus melalui pengadilan. Nggak bisa ibu, pokoknya hari ini saya ceraikan, kata ibu. Nggak bisa. Kalau perempuan mah, sudah ajukan gugatan ke pengadilan. Sidang. Tok, ketok palu, sah. Sudah cerai. Keluar surat kuning. Ya, sah. Nah itu, Bu, ya. Nah, gitu. Karena saya juga pernah membantu yang seperti itu, karena suaminya dolim tadi, akhirnya saya sarankan untuk gugat cerai, berhasil. Berhasil. Ya, namanya pernikahan, ada yang patut dipertahankan, tapi ada yang tidak bisa dipertahankan. Ya, itulah Islam adil. Itu saja barangkali, Bu, ya. Sampai mungkin nanti insya Allah kita masih membahas ini, masih banyak, Bu, materi ini, pelan-pelan. Tapi sekali lagi, kalau seandainya ada yang tidak difahami, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan, supaya kita mengerti sebetulnya, supaya mengerti, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya mujibas sa'ilin istajib lana ya rahman ya rahim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim niyatana wa sallim i'tiqadana wa balligh maqasidana al-khair wa balligh maqasidana al-khair wa balligh maqasidana al-khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nari wal amri dal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa imanan mutaqabbalan wa syan ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun, mohon maaf bila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.